ごめんなさいです。お前じゃない。Halo sobat pecinta film, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini aku akan merangkum alur film Jepang yang berjudul Kodaike no Hotobito 2016. Film ini bergenre komedi romantis yang diangkat dari sebuah manga karya Kozueko Morimoto. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang. Bagi yang sudah, aku ucapkan terima kasih. Dahulu kala, ada seorang wanita bernama Ane yang jatuh cinta dengan pria bernama Shigemasa Kodai, seorang mahasiswa Jepang yang belajar di Inggris. Ane mempunyai kemampuan khusus yang dapat membaca pikiran orang lain. Ketiga cucunya Ane mewarisi kemampuan tersebut. Lalu scene berpindah pada seorang wanita bernama Kie Hirano, di mana Hirano telah absen dari kerja selama 4 hari karena demam. Hirano merupakan seorang wanita biasa yang suka melamun dan menghayal hal-hal yang agak aneh, namun sedikit lucu. Hirano lalu masuk kerja kembali di hari kelima, namun Hirano merasa ada yang berbeda dengan suasana kantornya. Hal itu ternyata karena kantornya kedatangan pekerja baru bernama Mitsumasa Kodai, pria tampan dari keluarga Kodai yang merupakan cucu pertama dari Ane, wanita Inggris yang diceritakan di awal scene tadi. Saat memfotokopi berkas, Hirano melamun lagi sambil menghayal Mitsumasa yang menjadi pangeran tampan di Inggris yang terjebak dalam konspirasi sang ratu, hingga ia dikepung lalu ditembaki oleh kelompok misterius yang dipimpin oleh Tuan Dudley. Hirano lalu tersadar saat berkasnya berhamburan dari mesin fotokopi. Keesokan harinya, Hirano tak sengaja bertemu dengan Mitsumasa di lift yang sama. Hirano merasa gugup lalu kembali berhayal. Jika lift itu berhenti, lalu Pangeran Mitsumasa diancam untuk menyerahkan Tuan Putri yang adalah Hirano sendiri, atau Pak Wakita akan ditembak oleh Tuan Dudley. Namun Pangeran tak mau menyerahkan Tuan Putri dan malah mengorbankan Pak Wakita. Hirano lalu tersadar saat Kodai tertawa. Saat di jalan, Hirano hampir tertabrak. Beruntung ada Mitsumasa yang menarik tangannya lalu menyapa Hirano. Merasa heran kenapa ia bisa tahu namanya, Hirano kembali berhayal bahwa Pangeran Mitsumasa diberitahu oleh Santa Kurcaci bahwa orang yang mengetahui identitasnya adalah Hirano. Mitsumasa kembali tertawa melihat hayalan Hirano. Ia lalu mengajak Hirano makan malam karena merasa tertarik pada tingkah Hirano. Saat makan malam, Hirano sempat berhayal makan malam untuk merayakan proyek bisnis bla 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 yang sukses besar. Mulai saat itu mereka pun semakin dekat. Suatu ketika Hirano bertanya apakah Mitsumasa dapat membaca pikiran seseorang, karena saat bersama dengannya, Hirano selalu merasa ada yang aneh. Namun Mitsumasa mengatakan jika ada orang yang mempunyai kemampuan seperti itu, maka akan sangat merepotkan. Mitsumasa lalu bertanya pada Hirano, jika di sekitarnya ada orang yang mempunyai telepati, apakah Hirano mau dekat dengan orang itu? Hirano lalu menjawab tidak. Dalam hatinya ia berkata, akan sangat memalukan jika ada orang yang mengetahui lamunan anehnya itu. Hirano berkata dalam hatinya untuk menyatakan perasaannya pada Mitsumasa, hanya dalam diam. Ia berhayal berteriak, "Aku suka kamu," untuk Mitsumasa, tapi yang muncul malah Santa Kurcaci. Saat sadar, Hirano pun mendapat balasan dari Mitsumasa. Hirano lalu diajak Mitsumasa ke rumahnya dan dipertemukan dengan kedua adiknya bernama Shigeko dan Kazuma. Hirano lalu berhayal lagi saat melihat ketiga bersaudara yang cantik dan tampan ini. Sebagai klan vampir yang hidup selama ribuan tahun dan telah diincar oleh Bapak Dafune yang berniat untuk memiliki hidup yang kekal juga seperti tiga saudara vampir itu. Saat Hirano sadar, ia merasa aneh dengan sikap tiga saudara ini, merasa mereka dapat membaca pikirannya. Dan memang, tiga bersaudara ini dapat membaca pikiran orang. Mereka pun tersenyum melihat hayalan Hirano. Mereka lalu memberitahukan bahwa foto yang Hirano lihat adalah kakek dan neneknya, di mana kakeknya sudah meninggal dan neneknya sekarang tinggal di London. Mendengar hal itu,
Ia berkata dalam hatinya, kehilangan orang berharga pasti membuat neneknya merasa kesedihan yang mendalam, tapi ia yakin roh kakeknya pasti selalu mengawasi keluarganya dari alam sana. Suara hati Hirano pun membuat tiga saudara ini terharu. Hirano lalu berpikir biasanya ada ruang tersembunyi di balik rak buku itu, tapi ternyata tak ada. Tiga saudara ini pun semakin tertarik dengan sikap Hirano, terutama Shigeko. Di sisi lain, Shigeko ternyata mempunyai teman dekat sekaligus orang yang ia sukai, bernama Kohei. Shigeko lalu bertanya pada kakaknya, apakah ia telah memberitahukan kemampuan telepatinya pada Hirano. Namun adiknya malah menyindir Shigeko yang putus dengan pacarnya gara-gara tahu dengan kemampuannya itu. Shigeko pun pergi dengan mengatakan sebaiknya Mitsumasa tak memberitahukan hal itu pada Hirano agar hubungan mereka tetap lancar. Sepulang kerja, Hirano melihat Mitsumasa jalan dengan wanita lain, yang membuat Hirano cemburu dan berpikir ia telah dicampakkan. Saat Mitsumasa ke tempat Hirano, dari luar ia melihat khayalan Hirano di mana ia menyerang penduduk lalu tewas. Mitsumasa lalu menceritakan tadi ia bertemu dengan putri direktur untuk membicarakan sebuah hubungan. Hirano lalu mengira Mitsumasa sudah tunangan. Ia lalu berhayal lagi bangkit dari kubur dan menanyakan nama wanita itu siapa. Namun hubungan mereka kembali membaik saat Mitsumasa memeluk Hirano. Di sisi lain, Kazuma juga mempunyai wanita yang ia sukai. Wanita itu bernama Saito Jun, teman masa sekolah Shigeko, sekaligus dokter hewan. Tapi Jun menyukai Mitsumasa selama 10 tahun lamanya. Kazuma pun rutin memeriksakan kucingnya dan sering mengganggu Jun hingga membuat Jun sedikit kesal berurusan dengan Kazuma. Keesokan harinya, ibu mereka kembali dari Amerika untuk melihat pacar Mitsumasa. Lalu Jun juga datang untuk memeriksa kucingnya. Ibu mereka sempat salah mengira bahwa Junlah pacar Mitsumasa. Lalu Mitsumasa pun datang bersama Hirano dan menjelaskan bahwa Hiranolah calon istrinya. Hirano lalu ditanyai beberapa pertanyaan seperti lulusan mana, hobinya apa, yang membuat Hirano merasa tak nyaman. Keesokan harinya saat bersama Mitsumasa, Hirano masih merasa khawatir dengan pendapat ibunya terkait kelanjutan hubungan mereka. Hirano lalu kembali berhayal, ia berada di zaman Showa bersama Mitsumasa yang mengajaknya kawin lari. Karena hubungan mereka tak direstui, Mitsumasa pun bersedia membuang statusnya sebagai keluarga bangsawan, menjadi orang biasa lalu bekerja keras demi menafkahi Hirano. Mitsumasa pun tersenyum melihat hayalan Hirano. Kemudian malam harinya Hirano diajak bertemu dengan ayah Mitsumasa. Beruntung ayah Mitsumasa merestui hubungan mereka. Namun sayangnya ibunya menentang pernikahan mereka lantaran Hirano yang terlihat sebagai wanita biasa dan agak sedikit ceroboh saat makan. Lalu ayah Mitsumasa malah menceritakan kisah aneh nenek Mitsumasa, di mana dahulu Anne jatuh cinta pada Kodai Shigemasa, mahasiswa Jepang yang belajar di Inggris. Anne terus saja menemui Shigemasa untuk menyatakan perasaannya. Begitu juga dengan Shigemasa yang berjanji akan menikahinya. Namun sayangnya ayah Anne menentang hubungan mereka karena Shigemasa hanyalah pria biasa, sedangkan Anne putri dari keluarga terpandang. Shigemasa lalu memutuskan kembali ke Jepang. Tanpa diduga, Anne menyusul Shigemasa ke Jepang, lalu mereka pun menikah. Mendengar kisah itu, Hirano sedikit lega dan kembali semangat untuk memperjuangkan cintanya. Hirano kembali berhayal untuk melakukan hal terbaik dengan berlatih renang hingga menjadi juara. Kemudian Hirano mendengar pembicaraan ketiga bersaudara itu, dan akhirnya ia pun mengetahui bahwa mereka bertiga memang dapat membaca pikiran orang lain. Mitsumasa lalu menjelaskan semuanya pada Hirano. Awalnya Hirano merasa tak masalah akan hal itu karena ia juga tak pandai dalam menyampaikan apa yang ia pikir dan rasakan. Jadi jika bersama Mitsumasa, ia dapat menyampaikan isi hatinya tanpa berbicara secara langsung. Mitsumasa pun senang mendengarnya, lalu mengatakan bahwa sebelumnya ia tak pernah tersenyum. Namun jika bersama dengan Hirano, ia merasa senang dan selalu tersenyum. Mitsumasa lalu mengatakan hanya Hiranolah satu-satunya orang yang ingin ia miliki selamanya. Tapi saat di rumah, Hirano kembali berhayal bagaimana jika nanti ia punya anak yang sama-sama mempunyai kemampuan telepati. Pastinya itu sangat merepotkan Hirano. Ia pun sedikit merasa ragu. Mitsumasa mendapat tawaran pemindahan pekerjaan di cabang London.
Ia lalu mengajak Hirano juga ke sana. Namun Hirano sedikit ragu karena mereka belum mendapat restu dari ibunya Mitsumasa. Seketika Hirano melihat video iklan pohon di ladang gandum. Keesokan harinya, mereka pun meminta izin pada orang tua Mitsumasa atas rencana mereka yang ingin ke London. Namun ibunya menolak rencana itu karena Mitsumasa ngotot. Ibunya pun lalu memberikan beberapa syarat pada Hirano, seperti belajar bahasa Inggris, dansa, berkuda, dan lain-lain, agar ia dapat bersosialisasi dengan baik. Hirano pun menyetujui syarat itu sambil menutupi perasaannya dengan hanya memikirkan gambar iklan pohon. Ayah Mitsumasa lalu mengundang Hirano untuk datang ke pesta yang diadakan perusahaan cabang Kodai di akhir pekan, sekaligus sebagai permulaan agar Hirano terbiasa dengan suasana kalangan atas. Ibu Mitsumasa lalu menjadikan hal itu juga sebagai syarat pada Hirano. Jika Hirano melakukan kesalahan di pesta itu, maka mereka pun tak boleh pergi ke London apalagi menikah. Di rumah Hirano masih merasa tertekan karena ia tak bisa berpikir bebas seperti biasanya. Keesokan harinya saat di rumah Mitsumasa, Hirano masih menyembunyikan perasaannya. Ketika ia melihat Kazuma yang menatap Jun, ia lalu berkata dalam hatinya bahwa Kazuma pasti menyukai Jun. Kazuma yang tak dapat mengendalikan dirinya lalu berkata bahwa ia tak memiliki perasaan seperti itu. Lagi pula Jun sudah menyukai kakaknya lebih dari 10 tahun. Mendengar hal itu, Jun merasa malu lalu pergi. Kazuma lalu menyalahkan Hirano atas hal itu. Kejadian itu pun membuat Hirano semakin merasa ragu dengan keputusannya untuk menikahi Mitsumasa. Di sisi lain, Shigeko akhirnya tahu bahwa Kohei, pria yang ia sukai, telah mempunyai pacar. Shigeko pun kecewa dan galau, lalu menelpon Hirano untuk menghiburnya. Tetapi malam itu saatnya Hirano menghadiri pesta. Karena kasihan, Hirano memutuskan untuk menemui Shigeko daripada ke pesta itu. Mereka pun akhirnya terlambat ke pesta. Mitsumasa lalu menarik Hirano untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi Hirano masih menutupi perasaannya. Namun akhirnya Hirano pun mengatakan alasannya terlambat ke pesta, di mana ia pergi untuk menghibur Shigeko yang sedih. Tapi sebenarnya ia juga merasa takut untuk datang, karena jika ia nantinya akan membuat kesalahan dan keributan lagi dengan pikirannya di pesta itu. Ibu Mitsumasa lalu memarahi Hirano yang datang terlambat. Namun akhirnya ibunya pun menyetujui hubungan mereka karena beberapa alasan. Tibalah hari pernikahan mereka, namun Hirano masih merasa bimbang dengan keputusannya itu. Saat ijab kabul akan dimulai, Hirano lalu berkata dalam hatinya pada Mitsumasa bahwa sebelumnya Mitsumasa sering tertawa saat bersama Hirano. Namun kenapa akhir-akhir ini Mitsumasa tak pernah tersenyum lagi? Hirano pun merasa itu adalah salahnya. Hirano sangatlah mencintai Mitsumasa sejak awal pertemuan mereka, di mana Mitsumasa telah baik padanya selama ini. Tapi Hirano merasa ia tak dapat memberikan apa-apa pada Mitsumasa. Hirano juga merasa akhir-akhir ini ia merasa tak bahagia lagi. Ia tak dapat berpikir bebas lagi seperti dulu jika ia bersama Mitsumasa. Hirano lalu membatalkan pernikahan mereka dan pergi. Sejak saat itu Hirano memutuskan semua hal yang berhubungan dengan Mitsumasa. Bahkan ia berhenti dari pekerjaannya. Walau begitu, Hirano masih merasa tak bahagia. Ia pun terus termenung di atas atap rumahnya. Hingga suatu ketika, Mitsumasa kembali menghubungi Hirano untuk terakhir kalinya. Jika memang Hirano masih mencintainya, maka ia harus datang ke bandara untuk ikut pergi ke London bersama Mitsumasa. Tapi jika Hirano tak datang, maka Mitsumasa akan berhenti mengejar Hirano. Melihat kakaknya yang memperjuangkan cintanya, membuat Shigeko juga memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada pria idamannya. Walaupun ia tahu pria itu sudah punya pacar, tapi ia tak mau menyerah begitu saja dengan cintanya. Begitu juga dengan Kazuma yang memutuskan untuk menyatakan perasaannya selama ini pada Jun. Di rumah, Hirano membaca pesan dari Mitsumasa. Di bandara, Mitsumasa juga bersiap untuk berangkat ke London. Ibu Mitsumasa lalu datang menemui Hirano di kampung halamannya. Ibunya pun mengomeli Hirano karena telah membatalkan pernikahan secara sepihak, lalu lari begitu saja. Namun ibunya juga mengatakan jika memang Hirano mencintai Mitsumasa, ia harus memperjuangkan cintanya.
lalu memberikan surat yang dikirim oleh neneknya kepada Hirano. Hirano lalu membaca surat itu. Dalam surat itu, Anne menceritakan kisahnya saat suaminya masih hidup, di mana di akhir hidupnya, suaminya berkata, awalnya ia heran kenapa wanita secantik Anne memilih pria biasa sepertinya. Namun akhirnya ia pun sadar bahwa hanya ialah orang satu-satunya yang dipilih Anne karena dapat menerima kemampuan Anne apa adanya. Walaupun terkadang ia takut menyakiti Anne dengan suara hatinya, namun karena Anne mempercayainya, begitu juga dengannya yang akan menunjukkan semua pikirannya dan akan hidup bahagia tertawa bersama hingga akhir hayat memisahkan mereka. Anne pun mengatakan kepada Hirano untuk jangan takut dan suatu saat nanti kau pasti menemukan kebahagiaanmu jika percaya dengan cintamu pada Mitsumasa. Setelah membaca surat itu, Hirano kembali percaya diri dengan pikiran-pikirannya yang kocak. Lalu Hirano pergi menyusul Mitsumasa ke rumah neneknya di London. Saat Mitsumasa termenung, ia tiba-tiba saja merasakan hayalan Hirano yang ia kira hanya halusinasinya. Tapi ternyata Hirano memang ada di belakangnya. Hirano kembali berhayal bahwa ia berhasil ke Amerika dengan berenang. Mitsumasa akhirnya dapat tertawa kembali melihat hayalan Hirano. Mereka akhirnya saling menyatakan perasaan satu sama lain dan berjanji akan hidup bersama hingga tua nanti. Film pun selesai. Nah, itulah kisah dari keluarga Kodai dalam menemukan cinta sejati mereka. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.